Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Nur Farizal dengan NIM 2143011. Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan pada orang lain. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi hak asasi manusia, karena negara membuat hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia. Pasal yang membuat pelanggaran hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak membatasi, mengurangi, dan mencabut hak asasi manusia. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Yang keempat, lembaga penegakan hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat, hak tanpa perbedaan apapun, serta hak kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua, tidak boleh dibelenggu oleh peradaban dalam segala bentuknya. Yang ketiga, hak untuk tidak diperlakukan dengan keji. Yang keempat, hak di bidang hukum seperti kesamaan di bidang hukum, perlindungan hukum, ganti rugi, dan hak untuk tidak melakukan penangkapan, pengadilan yang adil dan terbuka, dan hak atas pribadi. Yang kelima, hak untuk meninggalkan negara serta kembali ke negaranya. Yang keenam, hak untuk mendapatkan suaka di negara lain. Yang ketujuh, hak atas kewarganegaraan. Yang kedelapan, hak atas kekayaan. Yang kesembilan, hak atas kebebasan keyakinan agama. Dan yang terakhir, yang ke-10, hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.